Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-10. Saya berikan tema dengan tema jangan biarkan hatimu tawar. Firman Tuhan berkata demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang begitu luar biasa dengan hikmatnya. Dan setelah saya melidiki latar belakang ayat ini, kemungkinan besar adalah ayat ini adalah mengutip nasihat dari ayahnya ketika ayahnya akan meninggal. Jadi saudara dapat melihat bagaimana nasihat Daud kepada Raja Salomo tentang dia harus tetap kuat, dan kemungkinan besar latar belakang inilah yang menyebabkan Salomo menulis Amsal, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentu setiap orang menghadapi kesesakan. Setiap orang pasti menghadapi masalah. Setiap orang di dunia ini tidak pernah luput dari masalah. Seperti datangnya malam, tidak perlu diundang, malam itu pasti datang. Baik dia orang yang saleh, taat, setia beribadah kepada Tuhan, tetapi setiap orang percaya bahwa pasti menghadapi masalah. Dan belum pernah ada kesaksian saya pernah dengar bahwa hidupnya tidak ada masalah. Tetapi dalam masalah itu mereka bersaksi bahwa Tuhan selalu menolong. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama di dalam firman Tuhan ini, saya tertarik dengan kata tawar hati. Ya. Jangan menjadi tawar hati, atau janganlah hati kita menjadi tawar. Tawar hati sinonimnya yaitu banci, penakut, pengecut, penggentar. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita menjadi tawar hati, ya kita akan menjadi sama menjadi banci. Ya, kita tahu sendiri banci, apa istilah banci? Tidak jelas dalam orientasi seksualnya, entah dia laki-laki atau perempuan. Yang jelas tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Ya. Banci berarti tidak memiliki prinsip yang jelas. Nah, orang Kristen yang tawar hati bisa dikatakan orang itu banci. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dikatakan banci, tentu kita semua tidak setuju. Semua orang maunya menjadi seperti laki-laki atau menjadi seperti wanita. Artinya bahwa memiliki identitas yang jelas. Kalau dia laki-laki, ya laki-laki. Kalau dia wanita, ya dia wanita. Firman Tuhan mengatakan, jangan tawar hati pada masa kesesakan. Di sana dikatakan, kalau kita menjadi tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Orang percaya Yesus Kristus dikatakan di dalam diri kita itu ditaruh roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi tawar, berarti di dalam diri kita roh Allah itu telah undur atau tidak ada. Padahal janji Tuhan kepada saya dan saudara sebagai orang percaya, di dalam diri kita ditaruh roh yang begitu kuat. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita menjadi orang percaya, biarlah kita menjadi orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara ini kasih Tuhan, kalau kita lihat bersama, tawar hati ini bisa menular. Ya. Tawar hati ini bisa menular. Ya. Kalau seorang suami menjadi tawar hati, ya, di dalam kehidupannya menjadi tawar hati kepada Tuhan, ya, imannya menjadi tawar, itu bisa menular. Nah, kalau di dalam kehidupan orang percaya ini dibiarkan menjadi tawar, maka itu sangat merugikan pribadinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan dengan jelas, jangan kita menjadi tawar saudara. Kalau kita perhatikan bersama-sama bahwa di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-8, di sana ada aturan tentang perang, bagaimana kalau ada orang yang menjadi tawar atau prajurit menjadi tawar, dia tidak boleh turut dalam peperangan itu. Karena apa? Dia akan membawa dampak yang buruk bagi orang lain atau prajurit yang lain, dan itu akan merusak, ya, merusak apa yang sudah disusun, strategi yang disusun, dan itu sangat mempengaruhi orang lain. Jadi jangan biarkan hati kita menjadi tawar. Kalau Anda sebagai seorang suami, Anda seorang istri, Anda ingin rumah tangga saudara menjadi baik, jangan biarkan imanmu menjadi tawar, hatimu menjadi tawar, kepercayaanmu menjadi tawar.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam diri kita Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan menyertai saya dan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ada seorang nabi, Alkitab dengan jujur menulis tentang kelemahan nabi ini. Tetapi kalau kita lihat, pelajari tentang Elia, Elia adalah seorang nabi Tuhan. Dan dia benar-benar dipakai Tuhan. Dia bisa melakukan sesuatu yang jauh dari nalar kita. Tetapi dia sanggup untuk melakukannya. Karena apa? Tuhan menyertai dia. Tetapi dalam kesempatan yang sama pula, berdekatan dengan itu, maka dia menjadi kendor. Elia, dia seorang yang melakukan, saya katakanlah pada saat ini, seperti KKR besar. Di mana dia melakukan demonstrasi kuasa. Di mana ada adu atau mengadu kekuatan dengan nabi-nabi Baal, dan akhirnya dia menang. Persembahannya diterima oleh Tuhan, bahkan sampai parit-parit yang berisi air itu kering. Akhirnya orang mengakui bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang hidup. Tetapi ketika Isabel mengancamnya, saudara, Elia menjadi kecut dan tawar hati. Sebagai seorang manusia, Alkitab dengan jujur bahwa Elia juga mengalami kelemahan. Dia mengalami ketakutan. Nah, kita tahu bersama bahwa pada saat itu Isabel memegang kendali atas Israel, walaupun dia seorang istri. Tetapi kita tahu Ahab seorang yang dikendalikan oleh istrinya. Dan karena tindakan Isabel, banyak sekali hal yang memilukan hati Tuhan. Dan akhirnya keluarga ini dihukum oleh Tuhan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Alkitab dengan jujur bahwa Elia pernah lari menuju padang gurun dan masuk ke wilayah Yehuda untuk menyelamatkan diri dari ancaman Isabel. Sebagai seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, dia juga memiliki titik lemah, di mana kelemahan itu membuat dia melarikan diri dari seorang Isabel. Ini pendapat saya. Dan saudara yang kasih Tuhan, tetapi di dalam kelemahan itu Tuhan hadir menjadi penyemangat dengan memberikan makan dan minum melalui malaikat Tuhan. Dan di sana saudara yang kasih Tuhan, akhirnya Elia mendapatkan kekuatannya kembali dan Tuhan memulihkan dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita pelajari bersama, tawar hati ini sangat berbahaya. Sangat mempengaruhi kehidupan Kristen, sangat mempengaruhi kehidupan saudara. Saudara, bagaimana supaya kita tidak menjadi tawar hati? Ya, kita harus menjaganya. Firman Tuhan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya. Bapak Ibu, hati ini perlu dijaga. Jangan sampai menjadi tawar. Nah, saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi tidak tawar hati? Firman Tuhan mengatakan berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Kitab Korintus, 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Bagaimana kita diajar untuk berdiri teguh. 1 Korintus 15 ya, 15 ayatnya yang ke-58. Di sana dikatakan bagaimana kita tidak boleh kaki kita menjadi goyah. Tidak boleh menjadi goyah. Dan yang selanjutnya yang ketiga, kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Supaya kita tidak menjadi lemah, kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang keempat, saudara, supaya hati ini tidak menjadi tawar, teruslah dalam persekutuan. Sebab ada ayat yang mengatakan, janganlah kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadahmu, ya, seperti yang dibiasakan beberapa orang. Jadi gereja mula-mula juga menghadapi adanya orang-orang seperti ini yang menjauhi ibadah, membiarkan dirinya menjadi terpuruk. Tetapi firman Tuhan melalui rasulnya menasihati pada saya dan saudara, jangan kita membiasakan diri untuk menjauhi dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, panggilan kita adalah panggilan yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat bersama, saudara, kita harus menjadi orang yang berdiri teguh. Panggilan kita ini kokoh. Ya, panggilan kita ini begitu kuat. Ketika kita berpasrah kepada Tuhan, panggilan itu begitu kokoh, ya, begitu kuat. Panggilan kita untuk menjadi sempurna, saudara. Nah, kalau kita ingin menjadi sempurna, maka kita tidak boleh menjadi tawar hati. Ketika 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu menantikan kedatangan mempelai, akhirnya 5 yang gadis yang bodoh ini dan yang gadis 5 bijaksana ini tertidur. Tetapi ada perbedaan dari 2 kelompok ini. Kelompok yang satu kehabisan cadangan minyaknya atau kehabisan minyak. Apa yang terjadi? Karena dia
tidak menjaga cadangan minyaknya, maka dia menjadi seorang yang peminta-minta, menjadi pribadi yang meminta-minta, meminta cadangan dari gadis yang bijaksana. Kalau kita membiarkan diri kita menjadi orang yang tawar, jauh dari kasih Tuhan, dan kita hidup ya, dengan tawar hati, iman kita menjadi tawar, kita akan menjadi peminta-peminta, walaupun kita menyandang sebagai orang percaya. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jadilah seperti gadis yang bijaksana. Apa yang dimiliki gadis bijaksana? Dia memiliki api dan dia juga memiliki pelita, dia juga memiliki cadangan minyak. Kenapa? Hati mereka tidak menjadi tawar. Menunggu Tuhan, kedatangan Tuhan kali yang kedua, yang terakhir, ya, di zaman akhir ini, ya, di ujung zaman akhir ini, kita harus menantikan Tuhan dengan sabar dan tidak menjadi tawar hati. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.